Salam literasi, sobat buku. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah cerpen yang ditulis oleh Odys yang berjudul Kakek, Senja, dan Kematian. Cerpen ini terdapat di buku kumpulan cerpen yang berjudul Pada Tanah Dikandung Bersama. Kakek, Senja, dan Kematian. Senin 3 Juni 2002. Liburan 2 minggu kupergunakan bersantai-santai ke desa kakek. Kesan yang kuperoleh sungguh benar-benar membahagiakan. Alam desa begitu ramah dan bersahabat. Rasanya tak ada makhluk yang tak menyenangi kehadiranku di desanya. Mulai dari penduduk kampung yang memanjakan kehadiranku di rumah-rumah mereka, ternak-ternak yang jinak dan manja bila kudatangi, lalu pepohonan buah-buahan yang tengah asik menyediakan buahnya untuk kunikmati. Ada duren, rambutan, langsat, dan cempedak. Bergembiralah kau sepuasnya, cu, kata nenek. Di sini, kau tak perlu lagi merogoh kantong bila mana ingin mendapatkan makanan ataupun bermain dengan ternak. Kita di sini sudah merangkap sebagai warung dan kebun binatang gratis. Kakek membenarkan, dan berdua dengan kakeklah kami sering berkeliling sampai ke batas kampung. Kadang-kadang mendaki bukit kecil yang terletak di sisi selatan desa itu. Kadang yang lain kami sengaja seharian duduk di pinggiran sungai yang jernih airnya dan tenang dan kail di tangan masing-masing. Untuk perusahaan pembekalan, neneklah yang dibuat sibuk. Selepas sholat subuh, nenek mengisi susunan rantang dan nasi lengkap bersama lauk pauknya yang telah dipersiapkan sebelum azan subuh terdengar di masjid. Nenek terlalu saya repotkan. Pernah aku protes begitu, tapi dianya malah balik memprotesku. Apa aku tak pantas berbuat baik dengan tamu yang jauh? Pahalanya besar loh apabila kita mempermudah kemudahan pada seorang tamu. Lalu ia tertawa seraya mengusap kepalaku. Lagi pula dengan adanya kesibukan dini hari begini, nenek bisa bangun lebih awal, bisa mengerjakan tahajud dan witir. Bukankah pahalanya jadi berlipat ganda? Bukan main. Ini juga merupakan suatu pengalaman sangat berharga yang kuperoleh di desa. Rata-rata penduduk begitu taat mengerjakan salat, sehingga masjid selalu penuh bila panggilan untuk bersalat tiba. Kata kakek, inilah kewajiban orang Islam yang tak boleh ditawar-tawar. Kata kakek, cobalah kau lihat ayam-ayam peliharaan nenekmu itu. Karena selalu diberi jagung dan padi, mereka jadi taat dan datang bila mana suara nenekmu memanggilnya. Nah, begitu juga seharusnya kita. Sejak kecil Allah telah memberikan rezeki berupa susu ibu, lalu dilanjutkan dengan rahmat-rahmatnya yang tak terbilang banyaknya. Apakah kita tak pantas untuk tak menghiraukan panggilannya melalui suara muadzin itu? Apakah kita ini sudah lebih jelek dari moral ayam? Akibatnya, alhamdulillah, selama di desa sholatku jadi rajin. Di rumah, kakek dan nenek mengajariku beberapa salat sunat yang kira-kira kuat ku kerjakan. Ada sholat duha, istikharah, sholat syukur, dan dalam seminggu aku jadi terbiasa bangun subuh lalu bergegas ke masjid. Di sana, teman-teman sebayaku banyak. Selepas sholat subuh, kami berkeliling kampung sambil mendengarkan sholawat Nabi. Waduh, betapa senangnya. Sabtu 15 Juni 2002. Inilah sore terakhir aku berada di desa. Kakek dan nenek sengaja mengajakku minum teh di kebun belakang. Tempatnya asri. Ada kolam ikan mas dan kandang kalkun. Dan satu yang ingin membuatku bertanya adalah sebuah kandang burung yang pintunya dibiarkan terbuka tanpa ada penghuni di dalamnya.
Anehnya, air dan makanan tersedia di kandang itu. Bahkan, sepertinya baru saja kandang tersebut ditinggalkan penghuninya. Ini kandang burung beo kakekmu yang 2 tahun lalu mati diterkam kucing liar. Jawab nenek seolah-olah mengerti apa yang kupertanyakan di dalam hati. Oh, aku kembali terpana. 2 tahun? Kenapa kandangnya dibiarkan sedemikian rupa? Seperti beonya masih ada di sekitar sini, Nek. Kulihat nenek melemparkan pandangannya ke arah kakek, sementara sang kakek duduk menunduk dengan wajah lesu. Apa benar perkiraanku kalau kakek sedang berduka? Kau perlu mendengar kisahnya, Cu. Suara kakek bergetar. Aku terpaku dan berniat ingin sungguh-sungguh mendengarkannya. Burung itu kudapatkan pada suatu hari ketika aku lagi asik membersihkan daun-daun pisang yang kering di kebun dekat masjid beratap biru yang tempo hari kita kunjungi itu. Suara rintihannya seolah ingin segera disudahi. Aku lantas mencari sumber suara tersebut. Ternyata seorang beo kecil yang terjebak oleh sekawanan semut serangga merah. Dengan sungguh-sungguh karena rasa iba, kakek membersihkan serangga di tubuhnya. Alhamdulillah, ia selamat. Dan kemudian hidup segar di kandang ini. Setiap habis sholat subuh dan asar, kakek selalu mengunjunginya, mengajarkannya mengucap kalimat syahadat. Begitu terus menerus hingga beliau itu menjadi fasih mengucapkannya. Loh, kenapa heran? Nenek memotong cerita kakek, menepuk pundakku sehingga aku benar-benar merasa kaget. Beo memang bisa bicara dan menerikan apa yang sering ia dengar. Dan beo kakekmu telah mati itu sempat masuk Islam karena fasih bersahadat, ujar nenek. Lalu pintaku tak sabar. Tanpa kami suruh pun dia akan mengucapkan syahadat bila ada orang yang mengunjunginya. Lanjut kakek bernostalgia, namun ada dukanya. Tapi pada suatu hari kakek dikagetkan oleh lekingan suara. Dia berteriak keras-keras sebagaimana layaknya beo liar yang sering kita saksikan di dahan-dahan pohon durian itu. Wah, buru-buru kakek ke sana. Astagfirullah. Ternyata tubuhnya dilumuri darahnya sendiri. Seekor kucing liar melompat menjauhi kakek dan ternyata beo kakek sudah tak bernyawa lagi. Kakek jadi sedih. Berhari-hari kakekmu berkabung dan hilang semangat untuk berangkat ke kebun, potong nenek. Kerjanya hanya berzikir, mengaji dan bolak-balik ke masjid. Apa memang begitu, kek? Yang kutajam mengangguk. Wajahnya masih digelayuti sedih yang parah. Kok sedih? Diganti yang baru kenapa sih? Di kota ada pasar burung. Kalau kakek mau, saya bisa suruh bapak membelinya dan mengirimkannya kemari. Kakek menggeleng-geleng. Bukan itu masalahnya. Kalau sekedar persoalan burung, kakek juga bisa menggantinya dengan 100 ekor beo yang baru. Yang kemudian dilatihnya bersahadat hingga ramai. Namun kematiannya itulah yang telah membuat hatiku risau dan mencemasi diri kakek yang sudah amat tua ini. Jadi, kakek takut mati, celetukku. Hush, protes nenek. Tapi kakek mengangguknya membenarkan. Ya, aku takut matiku akan serupa matinya beo itu. Diterkam kucing galak, celetukku lagi. Spontan. Husih, protes nenek lagi. Kali ini kakek tak mengangguk membenarkan. Aku takut matiku nanti tak sanggup mengucapkan kalimat syahadat yang mulia itu. Sebab kata Rasulullah, barang siapa di akhir hayatnya sanggup mengucapkan syahadat, wajiblah surga baginya. Jadi beliau itu tak masuk surga ya, kek? Surga diperuntukkan bagi kita, cuy. Bagi seluruh umat Rasulullah yang kekal beramal sehingga kematiannya ditandai dengan kalimat syahadat. Pertanda dari husnul khotimah. Beberapa detik suasana dicekam sunyi. Kami tenggelam dalam kalimat yang baru diucapkan bibir tua kakek. Bahkan ketika mataku mengerling ke kakek, kusaksikan wajah penuh keriput itu dialiri air mata yang bening. Tiba-tiba tangannya meraih tubuhku, aku dipangkunya dengan penuh kasih sayang.
Jagalah amalan Islam ini sejak kau kecil, Cu. Sehingga bila kau besar kelak kau tak merasa susah untuk melakukannya. Pesannya dengan nada penuh harap. Dirikanlah sholat dalam keadaan senang ataupun susah, sebab ia merupakan tiang yang mengkokohkan keislamanmu. Dan dengan robohnya tiang itu, maka amalan yang telah kau tumpuk di bawahnya akan hancur berantakan. Camkan itu. Tanpa kusadari, kalimat yang meluncur dari bibir kakek serta ucapannya yang lembut di kepala dan pundakku membuat aku tak kuasa membendung keharuan. Dadaku terasa pepat menahan isak. Tapi anehnya, perasaanku saat ini bahagia yang tak sanggup lagi kuungkapkan. Dan rasanya baru sekali inilah perasaan seperti itu ada dalam diri. Minggu 16 Juni 2002. Senja menghantar kepulanganku, sebab desa yang sempat ku menyemai damai di hati sebentar lagi akan kutinggalkan. 2 minggu liburan penuh arti, aku mencatatnya di lembar kalbu yang abadi. Ayah dan ibu berpamitan sama kakek dan nenek. Mereka saling peluk, saling menumpahkan kasih sayang, sebab kesibukan di kota membuat kedua orang tuaku hanya sanggup menyengguk kedua orang tua mereka melalui surat atau telepon. Di mataku, kakek dan nenek merupakan dua tonggak sejarah tua perlembangan senja yang tengah melangkah menuju ke dalam rahasia alam. Ya, aroma kematian, aku dapat membawanya, meski dengan harapan semoga mereka masih ada puluhan tahun ke depan. Menyaksikan anak-anakku mengajari mereka berakhlak mulia bagi yang diwariskan sang Nabi. Tapi, adakah sesiapa yang sanggup menepiskan wajah maut yang dapat muncul secara tiba-tiba? Kakek, senja, dan kematian. Cerpen Odis,